begitu ada hal baru karena kita masih di alam pikiran yang lama ya. Nah, terus langsung kita judge kan, wah ini begini, itu begitu gitu kan. Nah, ini ya seperti itulah. Tapi begitu kita mendalami itu, oh rupanya begini gitu kan. Saya kira begitu. Ya, video yang dikirim Pak Richard tuh sangat membantu itu bagi saya mungkin dan rekan-rekan yang baru gabung. Kalau mau nonton itu memang inti-intinya sih, termasuk bagan yang di desain itu untuk menjelaskan tentang Urianti Abuk ini benar-benar ini apa ya, dari situ kita sudah bisa narik kesimpulan gitu. Kan ada bagan yang tentang ada free will, ada apa wahyu, terus ada pelaras ya kan, ada fisikis. Nah itu bagian itu sudah sedikit banyak gambaran yang global gitu loh. Kalau kita bisa analisa. Ya, itu aja mungkin Bu Rini. Terima kasih. Luar biasa Mas Sayo. Insight-nya juga cepat sekali bisa mendapat pencerahan ini. Rajin ya mendengarkan video. Jadinya cepat akselerasinya. Kita semua kok masih belajar dan nggak ada yang ketinggalan karena masing-masing itu punya kecepatannya sendiri-sendiri. Jadi jangan merasa tertinggal. Pak Nuh, malam ini mau men-sharingkan bahannya? Ini saya kan nggak tahu nih, harusnya Pak Richard yang akan mimpin gitu, tapi kelihatannya beliau ada berhalangan, saya nggak tahu sebabnya apa gitu ya, tapi mungkin ada sesuatu yang ini, jadi saya anggap kita mungkin dikasih kesempatan oleh Pak Richard untuk mencerna dulu apa yang sudah dibuat begitu banyak itu, kita coba cerna dulu dan kita bisa sharingkan. Kan kita bisa coba kan itu Pak Richard itu sudah banyak men-sharingkan banyak sekali metode main, metode pikiran, metode kita bagaimana bisa membersihkan batin, bagaimana bisa, bahkan sampai yang terakhir yang paling menarik adalah metode Fohat itu. Fohat itu menarik, itu salah satu bagi saya itu metode yang paling tinggi dalam spiritual. Karena apa? Karena itu ngomong langsung dan janji langsung dengan sosok spiritual. Dan hari ini saya pengen coba bahas sebelum nanti Bapak Ibu menyampaikan pandangan gitu ya, kan sudah mencoba atau silahkan pandangan apapun di sini dipersilahkan. Tapi sebelumnya saya ngomong-ngomong ya, saya ini sangat terkesan kenapa di sini ini banyak orang dari Jawa Barat. Terus terang aja saya tuh kenapa Bapak Ibu ini orang-orang yang dari Jawa Barat yang lebih tertarik dengan pandangan yang sangat maju ini tentang spiritualitas gitu ya. Kayaknya Tuhan ini mau ada rencana untuk menggerakkan suatu spiritualitas Jawa Barat ini. Saya melihat di spiritualitas Jawa Barat ini di tangannya Bapak Ibu semuanya ini, saya merasa gitu ya. Beneran ya, saya merasa. Sebab selama ini ya mungkin kurang saya mendengar dari suku yang lain, dari orang Jawa juga tidak banyak gitu. Orang Bali juga tidak banyak, tapi orang Jawa Barat kenapa sangat tertarik dengan hal yang tinggi spiritual ini. Dan harusnya Bapak Ibu ini beruntung, ini mendapatkan suatu pencerahan yang mungkin salah satu paling tinggi yang bisa diberikan di dalam pewahyuan buku Urantia ini gitu. Boleh saya share ya Pak? Bahan yang sedikit ingin saya sampaikan, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Silakan Pak. Ya, apakah kelihatan? Sudah Kelihatan ya, saya full screen ya, moga-moga lebih. Oh malah nggak kelihatan. Belum full screen Pak.
Nggak bisa full screen ya, kayak gini aja, nggak apa-apa. Ya. Yang Tadi pakai bisa. laptop pasti terlihat jelas ya. Tapi kalau yang pakai HP, wah, kita dengerin aja dibacain kali. Bu Rini, silahkan. Nah ini lebih jelas Oh, sekali ini ya. udah. Full screen ya. Ya. Oke. Saya mendapatkan ini dari hari ini saya mendapatkan kiriman-kiriman bahan-bahan mengenai ini dari 11 jadi berkaitan dengan itu ada mailing list yang diberikan kepada orang-orang yang berminat untuk hal yang spiritual gitu. Dan ini ada suatu pesan dari alam sana yang ini tahun 2016 mengatakan ini suatu yang sangat praktis banget ya. Jadi biarkan hatimu untuk mengalir dengan rasa syukur kepada pemberi hidup. Untuk satu hari lagi yang kita mulai dalam hari ini. Ini saya baca tadi pagi itu saya sangat terkesan. Hari ini saya nggak tahu apa yang mesti saya lakukan gitu ya. Jadi kita dianjurkan terbukalah untuk hal-hal yang tidak terduga dan sambutlah setiap hari yang baru seperti anak kecil yang tidak punya rencana apa-apa dan yang tidak punya rencana gitu ya jelas untuk hari ini mau ngapain, tapi seperti anak kecil yang di hadapan sama bapaknya ya kita jalani hari ini dengan syukur. Mungkin ada hal yang cara yang baru kita bisa menjalani hari ini gitu. Mungkin kita mau nemui seseorang yang belum pernah kita temui. Mungkin hari ini kita dipertemukan dengan seorang sehingga kita bisa membagikan senyum pada dia dan memberikan semangat yang baru buat orang itu. Pokoknya banyak yang akan dibukakan pada hari ini buat besok ya. Besok kalau kita bangun pagi-pagi kita siapkan hati kita. Saya nggak tahu apa hari ini apa yang akan saya alami hari ini, tapi mari kita siapkan saja. Nanti yang Maha Kuasa nanti akan berikan kita jalan untuk apa saja. Itu nanti akan dibukakan hal yang baru untuk hari ini. Dan saya memang merasakan hari ini saya dibukakan hal yang baru. Jadi kalau kita bikin kesalahan jangan khawatir, karena itu kesalahan itu adalah bagaimana engkau belajar. Tidak ada orang yang lahir sempurna. Itu katanya. Jadi menarik ya. Tapi ada satu perintah yang tertinggi dan sasaran yang terakhir segala zaman, yaitu jadilah kamu sempurna sama seperti aku, Tuhan ya, Bapa di surga itu sempurna. Ini suatu perintah untuk kita. Jadi setiap hari kita bisa diberikan setiap kesempatan untuk membuat setiap hari suatu hari yang lebih baik bersama dengan Tuhan, dengan aku, dengan percikan ilahi yang di dalam. Bagaimana kamu dapat rugi atau ya rugi ya nggak mungkin lah kita rugi hari ini kita kalau kita mendengarkan terus suara yang di dalam ini waktu kita ya ini saat aku ya Jaster ini dengan tanpa lelah bekerja di dalam kamu, kerja jauh di dalam kamu untuk meningkatkan, menaikkan pikiranmu di atas semua yang ya urusan-urusan duniawi yang begitu berisik, begitu kadang-kadang kotor ini gitu ya. Tapi dia dari dalam memberi kita semangat untuk mengangkat jiwa kita, untuk membuat kita ya mengalami pengalaman yang baru. Ini sesuatu hal yang sangat baiklah untuk diri kita. Nah, pertanyaan saya, apakah kita ngalaminya kayak gini nggak tiap hari? Kira-kira gimana, Bapak Ibu? Bisa nggak ngalami yang kayak begini nih tiap hari pagi-pagi itu hari ini kita bisa bersyukur, malam hari kita bersyukur. Oh, hari ini saya bisa merasakan pertolongannya dari dalam kehidupan saya, gitu. Suara dari hidup saya pagi-pagi kita dengar suaranya, kita lakukan sepanjang hari itu, kita dibukakan hal yang baru dalam kehidupan ini, dan malam hari kita bersyukur. Hari ini saya sudah menjalani hari yang baik bersama dengan Tuhan dalam hidup kita.
Ini kita lakukan saja tiap hari dan itu kita akan sangat hidup kita sangat positif ya dalam hidup kita. Karena begini, karena kalau kita belajar hal yang spiritual, maka buku Rantia menyatakan satu hal yang paling spiritual. Dan ini hanya satu ini yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu. Dan salah satu hal yang paling penting dari buku Rantia adalah pewahyuan mengenai ini. Adanya roh Tuhan yang mendiami manusia. Saya akan bacakan nanti Bapak Ibu coba rasakan sendiri benar nggak ini dalam kehidupan kita, benar apa enggak. Kita bisa rasakan nggak dalam kehidupan kita. Jadi roh Tuhan itu dikaruniakan mendiami manusia sebagai satu sosok yang disebut oleh buku Rantia sebagai thought adjuster atau pelaras pikiran. Itu kita sama-sama semua didiami oleh satu percikan ilahi ini yang tinggal di dalam kita. Dan ini merupakan satu yang menyatukan, yang memusatkan semua makhluk di alam semesta kepada Sang Bapa. Jadi Bapa ini berkomunikasi dengan seluruh makhluk di alam semesta ini, manusia-manusia yang ada di alam semesta ini, melalui kehadiran rohnya di dalam kita ini, di dalam manusia ini yang adalah pelaras ini. Jadi kalau dibaca itu memang luar biasa gitu ya. Adjuster adalah kehadiran hidup yang benar-benar menghubungkan, mengaitkan, menghubungkan manusia fana dengan Bapaknya di Firdaus, Bapak di Firdaus. Dan menarik manusia itu lebih dekat dan makin lebih dekat lagi kepada Sang Bapa. Luar biasa kan itu? Dan ini lebih luar biasa lagi juga kalimat berikut ini. Dan saya harap ini menjadi satu yang akan menjadi pegangan kita dalam kehidupan kita, sebagaimana Pak Richard juga dalam meditasi Fohat itu. Seperti ini, pelaras pikiran yang mendiami itu adalah bagian dari ketuhanan kekal dari Bapak Firdaus. Manusia tidak perlu pergi jauh daripada pengalaman di dalam dirinya sendiri. Dalam perenungan jiwa terhadap kehadiran realitas rohani ini untuk menemukan Tuhan dan berusaha berkomunikasi dengan Dia. Dan tidak perlu pergi jauh-jauh, cukup kita merenung ke dalam jiwa kita, kita sadar ada kehadiran realitas rohani ini. Ini realitas rohani ya, untuk menemukan Tuhan dan berusaha berkomunikasi dengan Dia. Cukup itu metodenya. Realitas rohani. Jadi kalau kita belajar mengenai adjuster itu adalah the purest spirit in the universe. Ini bagi saya luar biasa. Kita kan di atas ini banyak spirit, kan? Kita ngomong spirit, kan? Kita ngomong spiritual. Spiritual itu selalu ngomong mengenai spirit. Spirit itu apa sih? Spirit itu ya roh. Realitas roh, sosok-sosok roh yang ada di alam semesta ini. Dan dibilang buku Rantia bahwa ini adalah adjuster, ini adalah not true personalities. They are true realities. Realitas yang sejati. Realitas the purest order known in the universe of universes. Cari di mana yang lebih murni. Tidak ada. Mereka ini yang paling murni. Mereka, they are the divine presence. Material evolution has provided you a life message, your body. The Father himself has endowed you with the purest spirit reality known in the universe, your thought adjuster. Nah, ketika kita baca ini, ada konfirmasi dalam batin kita ketika kita membaca ini? Wah, benar ini. Ada nggak itu? Mungkin kita bilang, wah enggak, ini dogma ini, barangkali dogma. Nah, itu kalau ketika saya menyampaikan hal semacam ini, saya sangat bergantung kepada adjuster yang ada di dalam Bapak Ibu semuanya. Kalau bukan adjuster yang menceritakan
atau meyakinkan mengenai kebenaran-kebenaran dalam ini yang kita sampai baca ini, saya nggak akan bisa meyakinkan Bapak Ibu. Biarpun saya sampai berbusa-busa meyakinkan, nggak akan Bapak Ibu percaya. Tapi kalau yang di dalam Bapak Ibu Saudara itu bilang seperti ini juga, nah baru saya bisa. Jadi adjuster saya connect dengan adjuster Bapak Ibu dan meyakinkan. Itu metode spiritual kayak gitu. Metode spirit antar roh itu bicara seperti itu. Kita harus mengandalkan roh yang ada di dalam orang itu. Karena selain dari dia tidak ada lagi yang bisa meyakinkan orang itu. Orang itu ya gitu gimana dengan akal pikiran kita, dengan kecerdasan kita berusaha meyakinkan, berbusa-busa, ya mungkin percaya, tapi mungkin juga tidak. Tetapi kalau rohnya yang di dalam di orang itu sendiri yang ngomong ke dia, saya yakin itu lebih percaya orang itu ya. Kira-kira gitu nggak? Mungkin. Ini saya baca dulu berikutnya. Jadi Tuhan itu menyesuaikan diri dengan pikiran kita itu dengan manusia itu melalui adjuster. Jadi ini penghubung manusia ini dan Tuhan ini penghubung. Jadi kalau kira-kira kalau kita merasa menderita di dunia, terus kita sampaikan pada adjuster kan tahu di dalam kita. Itu disampaikan juga pada Bapak. Jadi apakah Bapak menderita? Ini pertanyaannya kan begitu. Apakah Bapak di surga menderita enggak? Tuhan yang Esa kita itu menderita enggak, merasakan penderitaan kita? Saya pikir iya. Tapi enggak tahu bagaimana caranya. Tetapi melalui personality sirkuit atau jaringan kepribadian, atau melalui individualitas dari sang pelaras kita ini, ya, dan ini bestowal atau anugerah dari sifatnya yang kekal itu. Kemudian kira-kira bahwa adjuster itu yang akan menyampaikan kepada Bapak. Nah, pernah saya sering mikir kalau kita berdoa itu siapa sih yang bakalan dengar kita gitu ya? Apa Tuhan bisa dengar kita? Kita ngomong sendirian di kamar. Kita ngomong entah di mana, kita dalam batin kita bergumam sendiri. Apakah omongan kita itu ya sampai di langit-langit yang kedengaran oleh cicak yang ada di dinding gitu. Kemudian dia juga nggak ngerti apa hanya kayak gitu. Kita berdoa ataukah kita pakai pengeras suara yang keras-keras dengan kekuatan yang sangat besar supaya ya moga-moga Tuhan bisa mendengar doa-doa kita atau seperti itu. Nah, ternyata ini nih rupanya adjuster ini yang menghubungkan antara manusia dan Tuhan. Jadi waktu kita berdoa, yang menyampaikan kepada Bapa yang di sana, yang kita nggak tahu jaraknya dari kita, di mana alam semesta ini begitu luas, itu adalah adjuster kita yang di dalam kita, yang menyampaikan kepada alam semesta, kepada Tuhan, kepada Bapa yang di surga langsung, directly. Dan kalau kita belajar mengenai ini, personality circuit, itu adalah sesuatu hubungan langsung antara adjuster dan bapaknya. Karena beliau ini pecahan rohnya dari Bapak. Jadi ini ada suatu personality circuit hubungan langsung, telepon langsung. Ini suatu yang luar biasa. Jadi dikatakan seperti semua manusia yang telah melihat seorang putra pencipta. Putra pencipta kan kadang pernah datang di planet kita ya. Utusan-utusan dari Tuhan gitu ya, telah melihat Bapa semesta. Dan dia siapa yang didiami oleh sesosok adjuster yang ilahi itu sesungguhnya sudah ditempati oleh sang Bapak Firdaus itu. Kesadaran tentang kehadiran adjuster itu adalah kesadaran dari hadiratnya Tuhan sendiri. Nah, ini nanti silakan Bapak Ibu komen ya mengenai ini. Silakan. Sebelum saya
saya kembalikan ya nanti. Ini masih ada beberapa yang ingin saya sampaikan, tapi kira-kira bahwa pekerjaan pelaras itu adalah membangun jiwa manusia. Jadi, jiwa manusia itu adalah hasil karya gabungan batin dan pelaras itu. Nah, ini yang namanya jiwa kita ini hasil karyanya beliau ini yang di dalam kita ini secara spiritual membangun jiwa kita supaya pada waktu kita mati nanti jiwa kita bisa keluar dari badan kita dan melanjutkan eksistensi di alam yang lebih tinggi. Dan itu masih hidup ya. Kita masih bisa dihidupkan di alam yang lain gitu. Tapi mimpi dan selama tidur manusia ini pelaras mencoba untuk memperoleh hanya hal yang sebelumnya sudah disetujui oleh keputusan dan pilihan pribadi yang didiami itu, yang dibuat selama waktu sadar bangun penuh, dan dengan demikian menjadi tersimpan dalam alam suprabatin, wilayah penghubung untuk keterkaitan antara manusia dan ilahi.